Bayangkan sebuah bayangan yang lebih luas dari sebuah negara kecil, bergerak dalam keheningan di bawah kegelapan abadi Samudra Atlantik Selatan, menciptakan riak yang begitu masif hingga mengguncang sensor satelit pemantau laut global. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana, di wilayah yang jarang dilewati manusia dan menyimpan tekanan yang mampu meremukkan baja dalam sekejap? Tetaplah bersama saya hingga akhir narasi ini, karena kita akan membedah data satelit yang sempat membuat dunia gempar, dan melihat kemungkinan mengerikan tentang apa yang sebenarnya bersembunyi di balik anomali raksasa yang seolah-olah memiliki nyawa tersebut. Lautan adalah perbatasan terakhir di planet kita. Kita telah memetakan permukaan bulan dan Mars dengan tingkat presisi yang luar biasa. Namun sekitar 95% kedalaman samudra kita tetap menjadi misteri yang tak tersentuh. Disinilah, di jantung Samudra Atlantik Selatan, sebuah peristiwa luar biasa terekam pada April 2024. Melalui platform pemantau cuaca dan samudra Ventuski, sebuah anomali raksasa muncul secara tiba-tiba. Bukan sekedar gangguan kecil, melainkan sebuah formasi gelombang setinggi lebih dari 25 meter, dengan luas area yang setara dengan wilayah daratan yang sangat besar. Bergerak maju seolah-olah didorong oleh sesuatu yang memiliki massa luar biasa di bawah permukaan. Sebagai seseorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari biologi kelautan, pemandangan ini bukan hanya sekedar anomali teknis, ini adalah sebuah teka-teki yang menggetarkan jiwa. Bayangkan, sebuah gelombang setinggi gedung 8 lantai muncul entah dari mana, di area di mana tidak ada badai besar yang tercatat. Gelombang ini tidak berperilaku seperti gelombang laut pada umumnya, yang pecah dan menyebar. Ia memiliki struktur yang terorganisir, sebuah pola yang menunjukkan adanya perpindahan massa yang sangat besar dari bawah ke atas. Dalam fisika air, fenomena ini disebut perpindahan volume. Jika Anda memasukkan benda besar ke dalam bak mandi, air akan naik. Pertanyaannya adalah, benda apa yang cukup besar di Atlantik Selatan untuk memindahkan jutaan ton air laut hingga menciptakan anomali setinggi itu? Mari kita letakkan ini dalam perspektif yang lebih mendalam. Wilayah tempat anomali ini muncul berada di sekitar garis lintang yang dikenal sebagai Roaring Forties dan Furious Fifties, sebuah area yang terkenal dengan angin kencang dan laut yang ganas. Namun, pada hari itu, data cuaca menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Tidak ada gempa bumi bawah laut yang terdeteksi oleh sensor seismik, yang biasanya menjadi penyebab utama tsunami atau gelombang masif. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran yang jauh lebih provokatif. Apakah mungkin ada sesuatu yang hidup di bawah sana? Sesuatu yang begitu besar hingga keberadaannya dianggap mitos oleh ilmu pengetahuan modern? Jika kita melihat kembali sejarah kelautan, kita akan menemukan catatan tentang The Bloop pada tahun 1997, sebuah suara frekuensi rendah yang sangat kuat yang terdeteksi di seluruh Samudra Pasifik. Awalnya dianggap sebagai suara retakan es, namun banyak ilmuwan yang tetap skeptis karena karakteristik suaranya yang menyerupai suara biologis, namun dalam skala yang berkali-kali lipat lebih besar dari paus biru, hewan terbesar yang pernah kita kenal. Anomali di Atlantik Selatan ini seolah menjadi visualisasi dari misteri suara tersebut. Ia bukan lagi sekedar suara, melainkan sebuah gerakan fisik yang tertangkap mata satelit. Pola gerakan anomali ini sangat menarik untuk diamati. Ia bergerak dari selatan menuju utara, membelah arus samudra dengan cara yang tidak alami. Jika ini adalah sebuah kapal selam atau armada kapal, ukurannya haruslah berkilo-kilometer panjangnya untuk bisa menghasilkan tanda gelombang seperti itu. Namun, tidak ada catatan navigasi atau aktivitas militer yang mampu menjelaskan fenomena ini. Hal ini memicu imajinasi para peneliti tentang keberadaan megafauna yang belum teridentifikasi. Kita berbicara tentang entitas yang mungkin bersembunyi di zona hadal, bagian terdalam dari samudra yang tekanannya ribuan kali lipat dari permukaan. Di sana, hukum biologi yang kita kenal mungkin bekerja dengan cara yang berbeda. Gigantisme laut dalam adalah fenomena nyata, di mana makhluk-makhluk seperti cumi-cumi raksasa tumbuh jauh lebih besar daripada kerabat mereka di perairan dangkal karena suhu dingin dan ketersediaan ruang yang tak terbatas. Namun, anomali ini menunjukkan skala yang jauh melampaui gigantisme apapun yang pernah terdokumentasi. Kalau kamu suka topik misteri dan fakta laut ini, subscribe ya. Mari kita teruskan penjelajahan kita ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Beberapa pihak berargumen bahwa ini hanyalah kesalahan perangkat lunak atau gangguan pada sensor satelit. Memang benar, teknologi tidak luput dari kesalahan.
Namun, yang membuat para ahli tercengang adalah durasi dan konsistensi data tersebut sebelum akhirnya menghilang atau diperbaiki oleh penyedia data. Jika itu hanyalah gangguan piksel, mengapa pola gelombangnya mengikuti dinamika fluida yang sangat akurat? Mengapa ada bayangan energi yang tertinggal di belakangnya? Mirip dengan jejak yang ditinggalkan oleh paus saat mereka berenang di permukaan, namun dalam skala yang mencakup puluhan mil laut. Mari kita asumsikan sebuah skenario ilmiah yang lebih masuk akal namun tetap mengejutkan. Aktivitas vulkanik bawah laut yang tidak terdeteksi. Atlantik Selatan memiliki punggung tengah samudra yang merupakan tempat pertemuan lempeng tektonik. Namun, aktivitas vulkanik biasanya diikuti oleh pelepasan panas yang masif dan emisi gas yang akan terdeteksi oleh satelit termal. Dalam kasus anomali ini, tidak ada tanda-tanda panas. Ini murni perpindahan massa air dingin. Hal ini membawa kita kembali pada kemungkinan adanya gerakan fisik yang disengaja. Analogi yang paling mendekati untuk menjelaskan fenomena ini adalah seperti melihat seekor paus yang muncul ke permukaan untuk mengambil napas, namun dalam skala yang sanggup menelan seluruh armada kapal induk. Jika ada makhluk kuno yang terbangun dari tidurnya di dasar samudra, Atlantik Selatan adalah tempat yang paling logis bagi mereka untuk bersembunyi. Area ini adalah salah satu yang paling sedikit dijelajahi di bumi, jauh dari jalur perdagangan utama, tertutup oleh kabut dan badai abadi, dan memiliki kedalaman yang sangat ekstrim. Sejarah pelaut kuno sering menceritakan tentang kraken atau leviathan, monster laut yang ukurannya sering dianggap sebagai hiperbola atau imajinasi belaka akibat kelelahan dan isolasi di laut lepas. Namun dengan teknologi modern, kita mulai menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai mitos seringkali memiliki dasar kebenaran yang terdistorsi. Apakah anomali gelombang ini adalah bukti fisik pertama bahwa kita tidak sendirian di planet ini? Bahwa ada penghuni lain yang mendiami kedalaman abadi, jauh dari jangkauan sinar matahari dan pengetahuan manusia? Fenomena ini meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa data tersebut sempat menghilang dari publikasi setelah menjadi viral? Apakah ada pihak-pihak yang mencoba menutupi penemuan yang terlalu besar untuk dikonsumsi publik? Ataukah itu benar-benar hanya prosedur pembersihan data teknis yang rutin? Bagi saya, sebagai ahli biologi kelautan, setiap inci dari data tersebut adalah pengingat betapa kecilnya kita dibandingkan dengan kekuatan alam yang mengelilingi kita. Lautan bukan hanya sekadar kumpulan air asin, ia adalah sistem penyokong kehidupan yang dinamis dan penuh rahasia yang masih menunggu untuk diungkap. Kita mungkin harus mulai memandang samudra dengan rasa hormat yang lebih besar, bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai tempat perlindungan terakhir bagi misteri-misteri besar bumi. Anomali Atlantik Selatan mungkin akan tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam waktu dekat. Namun, ia telah membuka mata dunia bahwa di bawah gelombang yang tenang, sesuatu yang raksasa mungkin sedang terbangun, bergerak dalam kegelapan, dan sesekali menunjukkan kehadirannya pada kita yang berani melihat ke arah yang benar. Apakah menurut kalian ini hanyalah sebuah kesalahan teknis pada sistem satelit? Ataukah ini adalah bukti pertama dari keberadaan makhluk raksasa yang selama ini hanya kita anggap sebagai legenda dari dasar samudra yang terdalam? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Saya akan sangat senang membaca teori kalian, seaneh apapun itu. Sampai kita bertemu lagi di kedalaman misteri berikutnya, teruslah terpukau oleh keajaiban biru planet kita.